Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita ingin share kepada kalian informasi mengenai kalau kalian berniat untuk mengganti baterai iPhone kalian ke Apple Authorize. Beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian akan mengganti baterai tersebut. Dan kenapa kalian perlu mengganti baterainya ke Apple Authorize atau ke Apple Store langsung. Jadi mari kita bahas ya guys. Jadi, kenapa kita memutuskan untuk mengganti baterai? Karena saat ini baterai iPhone kita tuh statusnya sudah service alias sudah di bawah 80% baterai health-nya. Sehingga kita memutuskan untuk mengganti baterai. Tapi, kelemahannya di iPhone seri X ke atas, itu kita tidak bisa mengganti ke pihak ketiga. Sebenarnya bisa-bisa saja. Banyak banget alternatif pihak ketiga yang menjual baterai yang katanya si original, meskipun kita tidak menyaksikan bahwa kita pernah mengganti baterai iPhone di tempat-tempat seperti itu dan menemukan bahwa baterainya itu cepat panas, kemudian akhirnya berdampak ke smartphone-nya itu jadi kurang nyaman untuk digunakan. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk kali ini kita mengganti baterainya ke Apple Authorized Service resmi di Indonesia, yaitu kita ke Mitra Care. Sebelumnya kenapa kita memutuskan untuk ke Mitra Care dibandingkan ke iBox? Karena waktu di iBox itu harus ditinggal unitnya. Sedangkan kalau di Mitra Care, waktu kita pertama kali submit untuk diagnosis, itu boleh dibawa pulang dulu device-nya. Tapi update waktu kita sekarang setelah 3 minggu kemudian, setelah kita untuk dipanggil untuk mengganti baterainya, kita disuruh mendapatkan informasi lagi kalau sekarang per Oktober 2024 Mitra Care juga kalau misalnya kalian didiagnosis, kalian harus tinggal device-nya sampai baterainya diganti. Jadi alias kalian mau nggak mau, kalau selama kalian ganti baterai di Apple Authorized Indonesia, device kalian akan ditinggal selama kurang lebih 1-2 bulan. Case kita itu selama 3 minggu, jadi kita butuh waktu selama 3 minggu hingga baterainya datang. Tapi kembali lagi, estimasinya dari mereka 1-2 bulan. Jadi dalam 2 bulan kalian harus punya device kedua, entah Android, entah iPhone, yang kalian bisa gunakan untuk sehari-hari. Itu adalah kelemahan di Apple Authorized Service Center di Indonesia, yang tidak ada kalau tidak ada masalah ini kalau kalian bawa ke Apple Store. Karena setahu saya Apple Store itu bisa ditunggu di hari yang sama, jadi itu cepat banget. Jadi kalian bisa diagnosis dan ganti baterai di hari yang sama dan selesai. Tapi kalau misalnya di Indonesia, sayangnya itu harus tunggu 1-2 bulan. Kenapa seperti itu? Kita kemarin sempat tanyakan ke mereka, kenapa butuh waktu selama itu? Kenapa? Karena ada kebijakannya Apple di mana untuk baterai itu tidak boleh di stok di Apple Authorized, sehingga dari mereka harus kirimkan baterainya atau misalnya serial numbernya ke Apple untuk request penggantian baterai. Jadi baterai lama kita akan diambil dan dikirimkan ke Apple sebagai bukti kalau memang ini adalah penggantian baterai resmi. Dan disclaimer dulu, kalau kalian mau ganti baterai di Apple Authorized, kalian tidak bisa ganti baterai yang iPhone-nya pernah dibongkar di pihak ketiga. Jadi pastikan kalau misalnya HP kalian sudah pernah dibongkar di pihak ketiga, ya kalian nggak akan bisa ganti baterai di Apple Authorized. Setahu saya seperti itu. Koreksi kalau misalnya ada yang bisa ya, tapi yang dapat informasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ketahuan sudah pernah dibongkar di tempat lain, itu kalian tidak akan bisa ganti baterai meskipun kalian sudah bayar voucher baterai di Tokopedia, ya itu nggak akan bisa. Kalian akan dikembalikan uangnya, tapi dipotong dengan biaya layanan Tokopedia tersebut dan biaya administrasi untuk pengecekan tersebut sekitar Rp200.000. Untuk baterai sendiri harganya berapa? Untuk baterai sendiri di harga 1,3 juta lah, anggapnya paling gampang ya 1,286 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya mau gampang 1,3 juta rupiah itu sudah include sama biaya diagnosis ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu mahal, cuma lama durasinya itu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya kalian punya mau ganti baterai, nggak mau ganti iPhone, kalian mau ganti baterai, ya kalian perlu tahu kalian butuh waktu selama itu. Dan alurnya sekarang itu berarti kalian sebelum kalian datang, pastikan yang pertama, kalian harus backup semua data kalian, termasuk WhatsApp kalian backup sendiri ke iCloud atau kalau WhatsApp itu harus ke iCloud, jadi kalian harus langganan iCloud. Apalagi kalau WhatsApp kalian banyak banget, itu kalian harus langganan iCloud. Kemudian backup semuanya, kemudian pastikan di sign out Apple iCloud-nya, kemudian dimatikan stolen device protection-nya kalau iOS 18. Terus kemudian factory reset saja karena itu untuk amannya. Jadi kenapa kita harus bilang kepada kalian harus punya device kedua?
yang dimana kalian perlu device lain nih, sebenarnya mungkin iPhone lagi yang dimana itu akan menjadi kerugian sendiri sih karena tidak adanya Apple Store di Indonesia. Ya ini juga sekedar masukan supaya kita nggak bisa apa-apa ya, karena itu ada kebijakan Apple, karena dia harus kirim dulu, request dulu baterainya, baru bisa dapat baterainya. Dan ya semoga informasi ini akan berguna buat kalian yang memang berencana untuk ganti baterai. Pertimbangkan lagi, apakah dalam 2 bulan tuh kalian bisa pakai device lain, Android misalnya, atau misalnya kalian punya budget lebih, kalian mau beli iPhone lagi, ya silakan. Tapi kalau misalnya kalian pun nggak mau repot, ya kalian jual aja device kalian, kalian ganti baru. Karena biayanya sama biaya tunggunya juga cukup lama. Tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan kalian. Ini adalah pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah ya, kalau kita sih, kita masih ada device lain, jadi kita masih bisa alihkan ke device lain. Dan thank you sudah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan soal cara penggantian baterai di Apple Auto Rest, silahkan tanya di kolom komentar ya guys. Oke guys, bye-bye.